Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel UHYPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan UHYPE Center Official dimanapun Anda berada, teriring salam dan doa, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten pada kesempatan ini masih berbicara pada persoalan konstelasi politik nasional, dan channel ini akan mengangkat isu-isu demokrasi, khususnya menjelang Pilpres 2024 akan datang. Seperti kita amati, kita ikuti perkembangan pemberitaan media sosial setiap hari. Tren politik nasional masih mendominasi jagat ruang publik, di mana para kandidat atau calon presiden akan datang sudah bergerilya melakukan roadshow di sejumlah daerah yang bertujuan setidaknya membangun simpul-simpul, membangun basis-basis patronase politik dengan berbagai macam cara. Tentu saja menjadi hal yang wajar di alam demokrasi, bagaimana melakukan political marketing, dan itu bisa kita lihat penampilan sejumlah calon yang ingin berlaga pada panggung Pilpres 2024 akan datang. Di balik ramainya pemberitaan mengenai euforia dan sejumlah calon yang berpeluang untuk tampil berlaga pada arena Pilpres 2024 dan mendapatkan simpatik gemuruh dari rakyat, tentu saja ini menjadi satu medan laga pasar politik yang masing-masing calon yang ingin berlaga mengadvertising, membangun brand image, melakukan sosialisasi dengan sejumlah dukungan tim atau partai politik dan menyapa masyarakat dengan berbagai macam modus dan style masing-masing calon, dan ini kita lihat menjadi pemandangan yang menarik dan sungguh menarik di alam demokrasi sekarang ini. Semacam tsunami politik dan menjadi penghiburan kegembiraan bagi warga, masing-masing menyapa calon yang menjadi idola masyarakat. Bila sang kandidat, katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan lain juga, mendapatkan sambutan hangat dari warga di sejumlah daerah. Di samping itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di balik gemuruh meriah itu ada hal yang terlupakan di dalam imajinasi kolektif kita, imajinasi kolektif masyarakat, bahwa Pilpres 2024 datang itu dalam bayang-bayang krisis ekonomi, baik itu krisis dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi politik global yang berimbas
di dalam uh, konstelasi politik dan ekonomi nasional tentu saja mengundang keprihatinan dari semua masyarakat atau para pengamat. Misalnya beberapa waktu yang lalu acara yang diadakan oleh KHMI HMI yang dihadiri oleh ratusan profesor, satu wadah perdebatan, pertautan ide dan gagasan memperbincangkan mengenai krisis, bayang-bayang krisis ekonomi yang membayangi pelaksanaan Pilpres akan datang. Misalnya Profesor Dr. Didi Rahbini dan sejumlah komentar yang lain di dalam acara diskusi yang cukup hangat dan menarik yang diadakan oleh KHMI HMI. Ada sejumlah profesor, doktor, dan anggota staf simpati HMI mempercakapkan, mendiskusikan mengenai apa yang akan terjadi pada saat Pilpres akan datang, sementara kehidupan ekonomi negeri ini tidak baik-baik amat dan bayang-bayang krisis ekonomi itu masih menghantui. Bahkan dalam suatu kesempatan saya berbincang dengan teman-teman dan juga ada kelompok orang yang menginginkan Pilpres 2024 ini ditunda, sama halnya banyak pikiran yang muncul dulu pilkada serentak karena persoalan COVID yang melanda negeri ini. Banyak pikiran alasan supaya pilkada itu ditunda karena persoalan COVID. Nah, demikian juga halnya sejumlah argumen yang disampaikan orang-orang tertentu yang menginginkan Pilpres 2024 ini ditunda dengan alasan krisis ekonomi, dengan alasan ada pengaruh geopolitik ekonomi global dan berimbas ke negeri ini, sementara kita, bangsa ini sedang mempersiapkan satu pesta demokrasi yang maha akbar karena biaya demokrasi di negeri ini sangat besar untuk melahirkan pemimpin nasional, sebuah demokrasi yang berbiaya tinggi. Dan pada sisi yang lain, Indonesia dalam bayang-bayang krisis ekonomi 2023, sementara Pilpres akan diadakan pada 2024. Ini semacam kegalauan, kerisauan, khususnya para pakar ekonomi. Sudah banyak kita lihat komentarnya di sejumlah media sosial bahwa apa yang akan terjadi di tengah gegap gempita perpolitikan nasional, pada satu sisi dibayang-bayangi oleh krisis ekonomi. Salah satunya ditandai adalah harga dolar semakin menguat dan daya beli masyarakat juga semakin menipis. Jadi ada faktor selain faktor geopolitik, ekonomi global, juga faktor dalam negeri. Tentu saja persoalan ini bukan persoalan main-main dan ini akan menimbulkan sejumlah problem. Bisa misalnya terjadinya konflik politik ya antara paksi-paksi kekuatan yang bertarung dalam laga Pilpres 2024. Kemudian juga bisa terjadi konflik sosial
Karena Indonesia ini kita lihat pada setiap event ritual demokrasi itu selalu terjadi konflik politik, konflik sosial, lebih-lebih faktor krisis ekonomi juga yang saling berebut lahan kekuasaan politik, dan ini menjadi satu gambaran bagaimana pesta demokrasi, apakah itu pilpres, apakah itu pilkada, selalu diiringi oleh konflik sosial, konflik politik, karena tingkat literasi dan kecerdasan berpolitik di negeri ini masih sangat rendah. Saya menyebut sangat rendah karena institusi demokrasi, partai politik, dan lembaga-lembaga demokrasi yang lainnya belum secara maksimal memberikan sebuah pembelajaran atau civic education, membangun literasi politik bagi warga, sehingga warga sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bisa dimainkan, bisa dimunculkan sebagai satu modus strategi untuk mencari dukungan politik dan saling sandera dan saling menciptakan isu-isu yang tidak mendidik sehingga masyarakat yang menjadi korban. Kawan-kawan semua, ini sebuah realitas yang menjadi pemikiran kita bersama, apalagi pada event 2024 adalah event politik, event demokrasi yang sangat menentukan jalannya bangsa ini, karena di situ juga ada pilkada serentak bersama dengan pilpres, sebuah harga demokrasi yang harus dipertaruhkan di tengah tidak matangnya kita berpolitik, khususnya dalam bayang-bayang krisis ekonomi. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik sosial, konflik politik yang terjadi di tengah masyarakat. Pada satu sisi juga kita masih prihatin. Keprihatinan itu misalnya warga karena tingkat literasi politik yang masih berpikir pragmatis, instan. Di sini peluang kelompok oligarki bisa mendelivery potensi-potensi atau daerah mana yang menjadi lahan subur untuk menjadi proyek money politik atau jual beli suara, dan ini realitas yang tidak bisa dinafikan di negeri ini dan sudah menjadi satu perilaku politik yang terstruktur di saat adanya pesta demokrasi. Apalagi nanti pilkada serentak beriringan dengan pilpres, maka di sini peluang pemilik modal, kekuatan oligarki semakin berintervensi untuk mempengaruhi, merusak struktur logika politik warga dengan cara melakukan politik uang, bagi-bagi sembako, jual beli suara. Ini yang kita amati dari setiap event politik di negeri ini, dan itu menyebar di lapisan masyarakat pada level daerah, khususnya daerah terpencil, menjadi satu lahan subur tumbuhnya praktek politik uang yang dilakukan oleh para cukong, para tim sukses, sekedar untuk mendulang suara, untuk memobilisasi masyarakat, dan masyarakat dihipnotis dengan pikiran-pikiran pragmatisme yang sesungguhnya sangat merusak alam demokrasi bangsa ini.
lebih-lebih pasca runtuhnya rejim Orde Baru, lebih-lebih pada era demokrasi liberal, demokrasi kapitalistik saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, Pilpres 2024 datang dalam bayang-bayang krisis ekonomi, keprihatinan bangsa ini. Bagaimana satu pesta demokrasi kita akan bangun sementara kita bangsa ini dalam kondisi seperti sekarang ini. Masyarakat banyak yang mengeluh tentang sulitnya mencari penghasilan, lapangan kerja. Keluhan-keluhan seperti ini kita bisa lihat perbincangan di warung-warung kecil, di warung-warung kopi. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini mungkin lebih subjektivitas, tapi saya bisa memahami worldview, state of mind mereka ketika mereka nongkrong duduk di pasar-pasar tradisional sambil saya merekam imajinasi mereka, rakyat kecil, bagaimana susahnya mencari pendapatan setiap hari bagi masyarakat yang marginal pinggiran. Nah, pada sisi yang lain, elit-elit politik, elit ekonomi hidup dalam kecukupan, dalam budaya hedonistik, dalam kemewahan, dan mempertontonkan arogansi hedonistik di depan publik, rakyat yang mayoritas yang hidup dalam garis kemiskinan. Seperti dikatakan Profesor Didi J. Rahbini, masih ada lebih 20 juta rakyat Indonesia di bawah garis kemiskinan. Kemudian juga ada kekurangan gizi bayi, kekurangan gizi yang jumlahnya tidak sedikit, 12 juta yang mengalami nutrisi stunting. Pada satu sisi kita akan jor-joran membiayai pesta demokrasi, membiayai event ritual demokrasi sebagai satu pertanda bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia sebagai negara dalam desain dan struktur kekuasaan politiknya memilih jalan demokrasi. Jadi betapa mahalnya di negeri ini harga sebuah demokrasi untuk memilih calon pemimpin, kepala daerah, calon anggota legislatif, calon pemimpin nasional dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi ada sebuah pertaruhan ekonomi yang luar biasa, dan biaya demokrasi Pilpres itu mencapai sekian puluh triliun. Sebagai sebuah negara yang membaptis diri sebagai sebuah negara, tentu ada Pilpres, ada pesta demokrasi dengan biaya yang sangat tinggi. Nah, biaya yang sangat tinggi ini jangan sampai dirusak menjadi satu pasar gelap demokrasi, black market of demokrasi, yang tidak melahirkan demokrasi yang berkualitas, yang bermutu, demokrasi yang substantif, sekedar berhenti pada prosedural demokrasi, formalitas demokrasi, sekedar ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang secara reguler melaksanakan pilpres, melaksanakan pilkada serentak, melaksanakan pemilihan calon anggota legislatif, sekedar ingin menunjukkan Indonesia the most important demokrasi kepada dunia. Dan jangan sampai sekedar kulit yang ditunjukkan, casing demokrasi, tetapi substansi demokrasi tidak pernah sampai menyentuh pada hal-hal yang bersifat substantif. Misalnya bagaimana praktek demokrasi yang tidak
terlalu tersandra oleh politik uang, jual beli suara, tipu menipu, mobilisasi massa yang digerakkan oleh kekuatan uang, sehingga apa yang diimajinasikan oleh bangsa ini sebagai sebuah negara besar, sebagai negara percontohan demokrasi di dunia, seperti banyak diucapkan oleh para peneliti di luar negeri dan sejumlah buku yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah the most important demokrasi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan semua, ini menjadi perdebatan yang penting untuk kita lakukan secara terus-menerus untuk membangun literasi politik bangsa ini di tengah biaya demokrasi yang sangat tinggi. Ya, euforia, turbulensi politik yang kita amati, yang kita saksikan di dalam ruang publik saat ini sesungguhnya menjadi satu pertanda ada dinamika politik baik itu pada level lokal maupun nasional, bahwa negeri ini memang betul-betul adalah sebuah negara yang berada pada sebuah kehidupan demokrasi. Tetapi demokrasinya yang bagaimana? Demokrasi liberal diiringi dengan new liberalism. Nah, karena new liberalism itu beriringan dengan berbanding lurus dengan praktik demokrasi. Ya, demokrasi itu selalu sejalan dengan liberalisme, kapitalisme. Jadi bisa saja neoliberalisme ini membonceng dalam ketiak isu-isu demokrasi, dan neoliberalisme ini selalu dikendalikan oleh kekuatan pemilik modal, kekuatan kapital, dan kekuatan kapital itulah yang menggerakkan kehidupan demokrasi, bukan kekuatan rakyat. Ya, rakyat itu sekedar menjadi objek dari sebuah pergulatan politik kekuasaan para elit politik, para elit ekonomi. Rakyat tidak lebih sebagai sebuah objek, rakyat tidak lebih sebagai satu pendulangan suara, tapi rakyat tidak pernah dicerdaskan secara politik, tidak pernah diberdayakan. Dan disinilah tugas partai politik. Tapi sayangnya partai politik ini tidak lebih sebagai sekedar sebatas agregasi kepentingan para elit-elit politik. Partai politik itu menjadi care ketika menjelang saat-saat event politik. Tetapi setelah event politik berlalu, tidak ada emotional attachment. Para politisi sibuk menyapa masyarakat, terjun ke masyarakat bagaikan malaikat Mikail, membagi rezeki, take down berbagai macam-macam modus operandi untuk membangun sebuah pencitraan politik, melakukan political marketing, menjual muka di tengah masyarakat, menjual citra di tengah ketidakpahaman masyarakat. Masyarakat tidak mengerti semuanya ini apa, khususnya di masyarakat pinggiran. Ini yang bisa kita lihat pada saat menjelang pesta demokrasi, dan akan lebih masif lagi nanti pada saat-saat menjelang 2024. Kita bisa saksikan bayang-bayang bagaimana para politisi, para tim-tim sukses memetakan inilah wilayah yang bisa menjadi epicentrum pendulangan suara dengan mengandalkan kekuatan politik uang. Apa yang saya ceritakan ini kita bisa lihat misalnya tulisan Profesor Edward Aspinall mengenai money politik dan demokrasi. Ya, bagaimana membangun klientelisme politik dengan berbagai modus, yaitu politik uang. Buku yang bisa memberikan konfirmasi kepada kita, yaitu bukunya Profesor Edward Aspinall, Democracy for Sale, dan banyak lagi buku-buku yang lain yang menggambarkan realitas
perpolitikan negeri ini yang sudah salah arah, salah jalan, karena semua dikendalikan oleh kekuatan politik uang. Kawan-kawan UHAIP Center Official, bayang-bayang krisis ekonomi menghantui pikiran kita. Ini juga menghantui hantu politik uang akan mengiringi pesta demokrasi negeri ini. Masyarakat sudah dirusak cara berpikir, mentalitas masyarakat sudah dirusak oleh para politisi, ya, dirusak oleh partai politik, dirusak oleh orang-orang yang libido kekuasaan politik, erotisme politik sudah merusak rasionalitas, kecerdasan publik, dan digantikan oleh pragmatisme instan, berpikir instan, dan masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa pilkada, pilpres, pemilihan legislatif, calon legislatif itu adalah arena bagi-bagi uang, dan ini menjadi satu narasi liar di tengah masyarakat. Ada uangnya enggak? Ada sembakonya enggak? Inilah mentaliti kita, mentaliti yang dirusak oleh praktek demokrasi kapitalistik. Bagaimana kita bisa membangun martabat demokrasi kalau kita merusak struktur imajinasi masyarakat? Yang merusak salah satunya adalah elit-elit politik, hanya sekedar nafsu keserakahan kekuasaan politik, sehingga masyarakat itu sepertinya hanya dihargai dengan uang receh. Uang receh itulah yang menjadi senjata untuk melakukan akumulasi suara, membeli suara dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Ini tidak bisa dibiarkan, sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, salah satu cara adalah cerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Kampus juga harus memberikan pendidikan politik. Partai politik punya tanggung jawab moral politik untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sekedar menjadikan masyarakat sebagai arena kontestasi kekuasaan untuk mencari pengaruh di tengah masyarakat. Ini problematika demokrasi. Kita bisa lihat juga, baca tulisannya Profesor Edward Ashwin sama Marcus Messner, The Problems of Democratization in Indonesia, problem demokratisasi di Indonesia. Itu secara jelas tidak mungkin Indonesia akan melahirkan demokrasi yang substantif, demokrasi yang bermartabat, yang berkualitas, kalau rahim demokrasi itu dirusak oleh praktek politik uang, jual beli suara. Kita jangan berhayal dan bermimpi. Termasuk bisa terjadi juga pada pilpres yang akan datang. Akan politik uang akan menjadi satu pemandangan yang merusak di dalam alam demokrasi kita. Apalagi seperti dikatakan para pakar, Pilpres 2024 itu dalam bayang-bayang krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki, kelompok oligarki, dan hantu politik uang itulah yang akan membayang-bayangi masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran, masyarakat kumuh, masyarakat miskin. Uang 50.000, 100.000, 200.000 itu sangat berharga bagi mereka di saat mereka tidak lagi mendapatkan pekerjaan, di saat mereka tidak lagi memiliki sumber pendanaan. Maka bisa jadi event demokrasi ini menjadi lahan yang ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, kawan-kawan semuanya, ini harus kita eliminasi perilaku-perilaku budaya politik seperti ini. Jangan salahkan masyarakat. Masyarakat hanyalah sebuah korban dari sebuah sistem oligarki, dari sebuah sistem kapitalistik
yang kita pelihara sampai sekarang ini dan dilegitimasi oleh negara melalui undang-undang. Jadi kita ini semua adalah korban dari sebuah sistem predator, sebuah sistem yang oligarki. Dan sekali lagi, tentu saja kita tetap memiliki optimisme bagaimana civil society memberikan satu penguatan kepada masyarakat, kepada rakyat. Entahkah Anda sebagai seorang pendidik, guru, ulama, kiai, habaib, aktivis, mahasiswa. Jadi kita menguatkan basis-basis civil society menjadi satu counter culture terhadap hegemoni negara yang cenderung bersifat predator, dan kebenaran tunggal itu harus dilawan. Negara tidak mesti kebenaran tunggal itu harus hanya ada pada negara. Jadi kebenaran itu harus delivery kepada masyarakat. Oleh karena itu negara tidak boleh arogan, tidak boleh hegemonik, dan kebenaran itu ada pada semua masyarakat sebagai bangsa yang menganut kedaulatan rakyat, daulat rakyat, bukan daulat duitokrasi. Nah, hari ini bangsa ini dalam pusaran duitokrasi, dan itu dimainkan para oligarki, pemilik modal, para oligarki di negeri ini yang memiliki kekuatan modal. Oligarki itu membeli kekuasaan, membeli partai politik, membayar institusi-institusi kekuasaan. Inilah kejahatan oligarki sekarang ini. Bisa nggak, pertanyaannya, siapapun jadi presiden yang akan datang, setidaknya mengeliminasi, mengurangi peran kekuatan oligarki yang merusak sendi-sendi kehidupan politik, hukum, dan ekonomi di negeri ini. Oligarki ini sudah menjadi hantu yang merusak alam imajinasi masyarakat di negeri ini, merusak sistem hukum, merusak institusi hukum, merusak institusi politik, merusak lembaga-lembaga demokrasi, merusak partai politik, merusak struktur logika masyarakat, digantikan oleh logika pragmatisme insan. Sahabat Uhaib of Center Official dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama, come on, kita melawan praktek-praktek mafia demokrasi. Tentu saja kita sesuai dengan kompetensi masing-masing. Sebagai seorang dosen, jangan pernah Anda bosan mengkritisi realitas politik di negeri ini. Inilah negeri yang harus kita selamatkan. Jangan seperti tulisan yang ditulis oleh Robinson, Why Nation Fail. Mengapa negara gagal? Kita banyak berkaca dan belajar di sejumlah negara di dunia ini. Salah satunya yang paling dekat dengan memori kita adalah negara Sri Lanka. Itu negara gagal, negara bangkrut, negara yang sudah rusak secara struktur ekonomi karena dijerat oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh elit-elit politik, abuse of power, yaitu dirusak oleh menguatnya politik dinasti di negara Sri Lanka itu. Dan Indonesia, jangan sampai partai politik ini menjadi peternakan pembiakan budidaya politik dinasti, peternakan feodalisme politik. Partai politik jangan sampai menjadi kartel seperti dikatakan Profesor Dan Slater. Partai politik di Indonesia ini sudah menjadi company, menjadi owner, menjadi perusahaan. Elit-elit politik jangan sampai menganggap partai politik itu menjadi company, menjadi private, menjadi milik pribadi. Tapi partai politik, the essential of the political party adalah menjadi representasi, penyalur aspirasi, cita-cita, ide masyarakat yang diwakili oleh partai politik yang diimplementasikan di dalam kebijakan partai politik. Dan tidak kalah pentingnya adalah partai politik punya tanggung jawab untuk membangun, mencerdaskan literasi politik bangsa ini, membangun civic education. Kalau ini gagal, maka kita selamanya akan menjadi bangsa yang pecundang,
menjadi bangsa literasi politik negeri ini sangat rendah. Ya, di Asia Tenggara kita juga rendah, apalagi di Asia, apalagi di dunia kita sangat rendah tingkat literasi politik kita. Indeks demokrasi kita juga masih sangat rendah. Nah, sahabatku semua, mari kita memiliki konsen yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Jadi kata Al-Quran, mari kita menuju satu persepsi yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa, bahwa negeri ini harus dilawan dengan cara yang bermartabat, melawan kekuatan oligarki, melawan kekuatan intervensi, kekuatan modal di dalam kontestasi demokrasi, dan ini betul-betul merusak alam demokrasi kita. Bayang-bayang krisis ekonomi 2023 membayangi Pilpres 2024, ini satu ketakutan yang akan terjadi dan akan melahirkan konflik politik, konflik sosial, dan akan maksudnya hantu politik uang. Dan di sini peluang kaum oligarki pemilik modal akan memanfaatkan uang yang banyak itu merusak imajinasi, order, struktur logika masyarakat, digantikan logika duitokrasi. Terima kasih sahabatku semua dimanapun Anda berada. Ini refleksi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi enlightenment bagi kita semua bahwa negeri ini harus kita selamatkan dari kepikunan berdemokrasi, dari kelucuan berdemokrasi. Kita secara pelan-pelan dan tidak pernah bosan membangun literasi politik, mewacanakan, paling tidak sebagai ilmuwan kita punya tanggung jawab transformation of knowledge, bagaimana memberikan transformasi pendidikan politik kepada anak-anak mahasiswa, kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimana seorang akademisi memiliki keterpanggilan melakukan liberation supaya membebaskan bangsa ini dari ketololan, dari kedunguan, dari literasi yang masih sangat rendah. Itu tugas kita sebagai seorang akademisi, memberikan sebuah liberation, pembebasan, dan ini satu panggilan moral bagi kita semua. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah selalu kita memiliki komitmen mewartakan profetik, pesan-pesan moral kenabian, kejujuran, pesan-pesan yang disampaikan para penganjur kebenaran. Ini yang disebut dengan kekuatan profetik, transformation, liberation, and kekuatan profetik. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu resonansi intelektual bagi kita untuk melihat Indonesia lebih baik. Bukan Indonesia yang dikangkangi oleh kekuatan oligarki, tapi Indonesia yang berada di dalam daulat rakyat, bukan daulat duitokrasi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Teriring salam dan doa. Channel Uhaib Center Official. Salam daulat rakyat. Mari kita lawan demokrasi oligarki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.